ini. Nah, itu yang saya melihat bahwa ini penting sekali kita lakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada bapak-bapak supaya bapak-bapak paling tidak ada tahu informasi sedikit itu menjadi bahan doa, ya, menjadi bahan doa untuk bisa doakan kami, Bawaslu, KPU di tingkat kabupaten, tingkat distrik sampai dengan tingkat kampung. Itu semua kami punya jajaran di bawahnya semua ada. Jadi kita lihat memang peran Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kepala pendeta itu untuk duduk sama-sama seperti ini. Jadi ada teman bero kegiatannya bero pakai bero waktu itu tambah harus dipakai jadi kalau nanti tambah dari wah tidak mana ini sekedar kata ini tambah naik ke arah wargimen gue kegiatan sosialisasi ya gue wah itu wilayah yang pertama sekarang nanti beberapa bulan beberapa minggu ke depan kita akan coba ke wilayah lain lagi, mungkin wilayah Tiong wilayah lain kita coba dulu lagi. Wah ini sedikit pengantar saja untuk November tahun 2024. Jadi pemilihannya serentak. Jadi pemilihan bupati, pemilihan gubernur sama dengan kemarin. Satu kali pemilihan itu 5 surat suara nomor TPS Wanggerano. Sama seperti besok ini nanti dua surat suara saja. Jadi pemilihan bupati, pemilihan gubernur itu yang nanti turun ke TPS surat suara itu. Jadi nanti masyarakat akan pilih siswa-siswa yang mau masyarakat pilih seperti itu. Oke, ini sedikit waktu yang saya sampaikan untuk kepastian waktu sudah jelas. Tanggal 27 itu nanti sudah pelaksanaan pemilihan langsung. Oke, berikut ini pemetaan potensi kerawanan. Karena kami dari Bawaslu sudah bikin peta kerawanan politik, peta kerawanan konflik. Itu terdiri dari ada beberapa. Yang satu kurangnya netralitas PNS, ASN pada pemilu kada provinsi sampai dengan kepala desa. Jadi sebenarnya menurut aturan tuh pegawai negeri itu harus netral. Pegawai negeri mulai dari TNI Polri juga ASN yang namanya pegawai negeri semua itu harus netral. Tetapi potensi kami lihat pilkada besok ini rawan sekali. Potensinya banyak akan terlibat untuk motivasi seperti khotbah tadi itu juga menarik juga seperti itu. Jadi hal itu yang akan mendorong ASN itu harus netral, tapi dia terpaksa masuk terlibat langsung di politik praktis ya, di politik pemilihan tingkat desa. Tokoh adat, tokoh perempuan ini yang kita harus jaga untuk kita menghormat Tuhan, kita harus jaga karena kemarin kami di Bawaslu itu sudah bikin temuan untuk ada calon gubernur yang didukung oleh pimpinan gereja. Kami bisa bertemu satu dengan yang lain, hormati pimpinan atau hamba Tuhan yang di gereja masing-masing atau di wilayah yang kerja di wilayah. Tidak bisa sampaikan. Harus setelah laporan masuk, kita Bawaslu harus dikaji bahwa masalah ini benar atau tidak. Itu dikaji dulu. Setelah dikaji, situ lakukan kajian formil dan materialnya itu harus lengkap. Sehingga kita biasa begini, karena Bamus distrik itu atau Bamus kabupaten sampai keluar jadi salah laporan bahwa ini harus diproses, tidak. Tapi dia punya syarat-syaratnya harus ada, yaitu syarat-syaratnya itu kita memang
orang negara Indonesia, dan juga kita punya KTP harus ada, dan juga kita warga pemilih di kampung atau desa itu tidak bisa macam distrik macam kita di atas, macam distrik Maki, distrik dia begini jadi laporan ini tidak bisa. Harus orang tersebut orang distrik tersebut atau kampung tersebut yang bisa melaporkan. Jangan sampai satu keluarga di sana masuk itu sebenarnya masalah tapi tidak diproses saja. Saya di distrik Maki. Pelanggaran kalau terima itu, kemudian memenuhi syarat untuk tindak lanjut atau tidak, kemudian setelah itu nanti di proses selanjutnya itu yang tadi disampaikan. Jadi pelanggaran itu pelanggaran dari distrik kata kami kata di mana distrik Panos itu bisa diselesaikan ya dia kerawan semua kabupaten Panos itu dia punya kriteria pelaporannya itu tadi